kami persilahkan Pak Wayan Sudirta, siap-siap Pak Arteria Dahlan. Silakan Pak Wayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pimpinan dan anggota yang saya hormati, Jaksa Agung Muda, Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Umum beserta jajarannya. Saya langsung saja, waktunya yang terlalu pendek. Pertama, mengenai restoratif justice. Uraian Pak Jaksa Agung Muda ini bagus, Pak. Setidaknya dari 9 halaman, 3 halaman itu memuat itu. Bagus, semangatnya bagus. Cuman kalau kita lihat hanya 823 yang bisa diselesaikan, ini bisa menjadi pertanyaan lanjutan, Pak. Pak, apa sih yang menghambat selama ini kok hanya angka sejenis ini yang muncul? Restoratif justice, Bapak sudah menyinggung tokoh masyarakat, tokoh adat. Jempol, luar biasa. Karena di zaman dulu nggak ada penjara, tokoh-tokoh adat selalu bisa menyelesaikan dengan memulihkan keamanan yang terganggu. Tidak ada penjara waktu itu, semua masalah bisa selesai dengan ketokohan, dengan kehebatan. Apalagi Bapak sudah menjelaskan petugas-petugas ini sudah ditatar lebih dulu, ini bagus. Tapi saya berharap janganlah ada aturan-aturan yang menghambat. Kami sakit ketika mendengar pengguna narkoba itu ternyata terlalu sedikit yang bisa direhabilitasi. Setelah diteliti, ada surat edaran Mahkamah Agung yang bertentangan dengan undang-undang. Hal sejenis ini jangan terjadi dalam restoratif justice, Pak. Jika peraturan nomor 15, nomor 2020 kurang mendukung, kita rombak saja, Pak. Supaya ini diwujudkan secara nyata dan lebih maksimal. Yang kedua, Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus menyinggung masalah satgasus. Saya sebenarnya yang pertama ingin tanya, sampai hari ini ada berapa satgas sih di Kejaksaan Agung? Di semua lini itu ada berapa? Yang kedua, apa sih kriteria pembentukan satgas? Kok sepertinya sejenis mengantisipasi isu-isu yang merebak lalu bikin satgas. Jangan sampai satgas ini asal-asalan. Pertama, apakah petugas-petugas yang ditaruh di satgas itu dilepaskan nggak dari jabatan lama? Kalau nggak, satgas ini nggak akan diurus, Pak. Yang kedua, satgas mafia tanah. Sudah berapa yang ditangani? Memang kami dulu mendengar di Banten, ada, itu bagus. Tapi hanya baru satu yang kami dengar. Yang lain gimana? Seorang jaksa tinggi pagi-pagi, kebetulan saya ada komunikasi. Mereka masih gagap. Terutama kalau satgas sudah berhadapan dengan mafia tanah, orang BPN dan Pemda gagap. Mereka butuh, saya tulis Pak ini, mereka butuh SOP yang lebih jelas dari Kejaksaan Agung. Mereka butuh juklak, mereka butuh juknis yang pasti dan jelas. Lalu bagaimana peran tata usaha negara di asisten Kejaksaan Tinggi supaya itu bisa merambah bagian-bagian mana tindak pidana khusus yang bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Ini tetap membutuhkan dukungan yang baik. Pak Jaksa, ini ada 3 satgas sekarang. Ada pertanahan, ada kepolisian, ada kejaksaan. Mau ya ada koordinasi gitu. Ya kalau perlu ambil alih kejaksaan yang berada di depan. Tapi praktek yang ada selama ini, walaupun ini tidak mencerminkan keadaan umum, yang terjadi sebaliknya, Pak. Jadi kasus-kasus menonjol di pertanahan, lalu dikumpulkan oleh pertanahan, polisi dan jaksanya di daerah itu diundang. Polisi dan jaksa nggak bawa data, disodorin argumentasi pembenaran oleh BPN. Polisi jaksa nggak bisa ngomong. Akhirnya kasus-kasus yang sudah lama diungkit-ungkit oleh masyarakat nggak selesai, menjadi selesai justru karena legitimasi jaksa dan polisi yang tidak membawa data lengkap, Pak. Oleh karena itu, saya bisa ajukan 2 contoh, Pak. 1, sudah ada putusan Mahkamah Agung. Pihak yang menang harusnya dapat sertifikat, karena permainan mafia tanah tidak pernah bikin sertifikat. Yang terjadi mafia tanah bermain dengan BPN, Pak. Apa yang terjadi? Yang kalah dapat sertifikat, Pak. Tapi kalau kita laporkan ke Jaksa Tinggi, mereka gagap karena berhadapan dengan orang pertanahan dan orang pemerintah daerah.
Yang kedua, sekali lagi, tanah-tanah tempat ibadah udah dirambah oleh mafia karena sulitnya mencari tanah di daerah-daerah yang terutama daerah pariwisata. Kalau yang begini nggak bisa diselesaikan, jangan-jangan Satgas ini mungkin perlu dikritisi. Masih perlu nggak Satgas sejenis ini? Apa nggak dikembalikan pada fungsi yang pokok yang sudah ada di kejaksaan, tapi itu dipertajam pengawasannya, Pak. Pak Wayan. Terima kasih.